Oke, kali ini kita akan membahas materi kelas 7 yaitu materi garis dan sudut. Submateri yang akan kita bahas yaitu hubungan antara titik, garis, dan bidang. Nah, sebelum kita masuk ke hubungan antara titik, garis, dan bidang, kita harus tahu dulu definisi dari apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian definisi. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu titik. Titik adalah sesuatu yang hanya dapat ditentukan letaknya, tapi tidak mempunyai ukuran seperti panjang dan lebar dan tidak mempunyai besaran. Titik ini juga biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, misal titik A dengan huruf A-nya huruf besar dan titik B dengan huruf B-nya huruf besar. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa itu garis. Garis sendiri adalah gabungan titik-titik yang berdimensi 1 atau biasanya besarnya itu panjang. Garis itu dinotasikan dengan huruf kecil, misal garis K dengan huruf K-nya huruf kecil, garis L dengan huruf L-nya itu huruf kecil. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari bidang. Bidang itu apa sih? Bidang itu adalah gabungan titik-titik berdimensi 2 yang besarannya biasanya ada luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara titik dan garis. Jadi, hubungan antara titik dan garis itu terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, yaitu titik terletak pada garis. Nah, contoh gambarnya itu yang ada di sebelah kiri, titik A ada di dalam garis L. Yang kedua, yaitu titik terletak di luar garis. Contoh gambarnya itu yang ada di sebelah kanan, bisa dilihat titik B itu ada di luar garis M. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang hubungan antara titik dan bidang. Nah, hubungan antara titik dan bidang itu terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama itu adalah titik terletak pada bidang, dan yang kedua titik terletak pada luar bidang. Hampir sama seperti yang sebelumnya, tapi ini terjadi pada bidang. Nah, contoh yang pertama itu titik terletak pada bidang, terlihat jelas bahwa titik A itu ada di dalam bidang A. Sedangkan contoh nomor 2 adalah titik yang terletak di luar bidang. Terlihat jelas juga bahwa titik A itu berada di luar bidang A. Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara garis dan bidang. Nah, hubungan antara garis dan bidang sendiri itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu garis terletak pada bidang, garis tidak terletak pada bidang, dan garis menembus bidang. Bisa dilihat di gambar pertama, terlihat bahwa garis G itu terletak atau terdapat pada bidang A. Pada gambar kedua bisa dilihat juga bahwa garis G itu ada di luar atau tidak terletak pada bidang A. Sedangkan pada gambar ketiga bisa kita lihat juga bahwa garis G itu menembus bidang A. Nah, selanjutnya dalam materi terakhir yang akan kita bahas yaitu kedudukan dua garis. Jadi, kedudukan dua garis itu ada 3 bagian. Yang pertama itu dua garis berpotongan. Nah, dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Bisa dilihat pada contoh yang di sebelah kiri, itu berpotongan pada titik A. Sedangkan yang di sebelah kanan yaitu berpotongan di titik B. Selanjutnya yang kedua yaitu dua garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, bisa dilihat pada contoh yaitu garis M dan N. Walaupun garis M dan N diperpanjang ke kiri dan ke kanan, sampai kapanpun garis M dan N itu tidak akan pernah bertemu. Sehingga disebut garis sejajar. Yang terakhir yaitu dua garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua garis persekutuan. Bisa dilihat pada contoh gambar. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih sudah menyaksikan.